Halo semua, jumpa lagi sama aku Audi di Sting Anak Bandung Business Update. Nah, topik yang mau aku bahas minggu kali ini tuh cukup menarik juga ya, yaitu tentang hutang gitu. Siapa sih yang nggak punya hutang gitu ya? Pasti kalian semua punya dong ya. Pay letter ya gitu, itu kan pasti ada gitu. Nah, hutang apa gitu? Ini kaitannya sama debt ceiling. Jadi, debt ceiling ini apa gitu? Sebenarnya itu apa? Jadi, debt ceiling ini atau batas hutang itu ngerujuk sama jumlah maksimal hutang yang diizinkan oleh pemerintah suatu negara gitu kan. Kita kalau pay letter gitu mau hutang aja pinjol gitu kan ada batasnya ya. Sama hutang negara pun pemerintah juga ada batasannya seperti itu. Jadi batasan itu ditentuinnya sama legislatif yang biasanya itu parlemen atau kongres buat ngecegah pemerintah ini mengakumulasi terlalu banyak uang gitu ya tanpa persetujuan dari lembaga legislatif tersebut gitu. Jadi ketika pemerintah mau ngeluarin uang utang gitu ya, mau mengeluarkan utang baru gitu, itu buat ngebiayain pengeluaran yang melebihi pendapatan yang diterima, mereka itu harus minta persetujuan dari lembaga legislatif dulu gitu buat meningkatkan si batas hutang tersebut gitu. Jadi umumnya itu ngelibatin pembahasan dan proses legislasi yang memerlukan persetujuan dari mayoritas gitu ya. Jadi di Amerika Serikat ini sendiri itu sebagai contoh ada konsep debt ceiling ya, yang mengatur jumlah maksimal utang diizinkan bagi pemerintah federal gitu ya. Nah, jika pemerintah ingin mengeluarkan lebih banyak utang dari yang diizinkan oleh batas tersebut, mereka itu harus minta ke Kongres ya buat meningkatkan batas utang tersebut gitu. Jadi seringkali ini tuh jadi topik yang kontroversial juga gitu ya, karena buat prosesnya itu harus ngelewatin proses politik yang ribet gitu ya, kompleks, dan juga menciptakan ketegangan antara partai politik gitu. Jadi ketika batas hutangnya ini nggak dinaikkan tepat waktu gitu ya, dan pemerintah ini melebihi batas tersebut, si pemerintah ini itu dapat terjadi situasi di mana pemerintah ini kehabisan sumber daya finansialnya gitu ya, buat memenuhi kewajibannya, kayak misalkan ngegaji pegawai negeri gitu ya, bayar tagihan, dan juga memenuhi kewajiban utang-utang yang ada gitu. Jadi hal ini tuh bisa menyebabkan gitu ya, mengakibatkan dampak serius ya terhadap stabilitas dan juga kredibilitas pemerintah dalam mata dunia keuangan. Jadi ya stabilitas ekonominya terganggu, terus kredibilitas pemerintahnya juga jadi kurang gitu ya, kurang baik lah gitu. Nah, tadi kan kita udah lihat ya debt ceiling di Amerika Serikat ini ada beberapa dampak ya gitu. Jadi yang pertama ada menjatuhkan perekonomian Amerika Serikat. Nah, dampak dari debt ceiling ini yang pertama adalah berisiko menjatuhkan perekonomian Amerika Serikat. Kenapa? Karena dengan tidak terjadinya kesepakatan pagu utang, maka pemerintah Amerika Serikat ini bisa mengalami gagal bayar gitu. Jadi utangnya tidak terbayarkan gitu. Nah, dengan terjadinya gagal bayar utang tersebut gitu ya, layanan pemerintah juga bisa berhenti. Hingga jaminan sosial masyarakat pun bisa ikut terganggu karena tidak dapat meminjam uang ya. Gitu. Kemudian dampak yang kedua ada terjadinya kekacauan pasar global. Jadi dampak dari debt ceiling Amerika Serikat berikutnya ini tuh terjadinya kekacauan di pasar global. Kenapa? Karena saat pemerintah ini gagal bayar gitu, akan terjadi penurunan tajam pada pengeluaran Amerika Serikat. Ya, akibatnya pasar saham juga bisa mengalami penurunan yang pesat gitu. Akibatnya investor pada panik gitu karena mau narik uang investasinya. Gitu. Bahkan apabila kesepakatan tersebut berhasil disahkan oleh Kongres Amerika Serikat, perhatian investor pun akan beralih pada kewajiban Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk mengisi saldo kas yang sudah turun menjadi 39 miliar US dollar pada Kamis lalu gitu, 24 Mei. Dan angka ini tuh terendah ya sejak tahun 2017. Kemudian dampak debt ceiling yang ketiga bagi Amerika Serikat itu ada ketidakstabilan politik. Dampak dari debt ceiling Amerika Serikat yang lain adalah ketidakstabilan politik. Kenapa? Karena kondisi ini tuh terjadinya sebelum pelaksanaan pemilu presiden di tahun 2014. Di saat anggota parlemen ingin narik hati masyarakat gitu ya buat mendapatkan dukungan, isu debt ceiling ini justru menjadi manuver bagi para politikus tersebut gitu ya. Jadi selain itu debt ceiling ini juga menjadi pesan terkait dampak politik polarisasi yang terjadi di Amerika Serikat. Kemudian dampak yang keempat dari debt ceiling ini ada bunga bank tinggi gitu ya. Jadi dampak debt ceiling Amerika Serikat ini suku bunga bank yang mengalami kenaikan secara tajam. Jadi suku bunga bank yang tinggi ini bisa menimbulkan gitu ya risiko yang cukup tinggi gitu ya, seperti inflasi dan juga melemahkan perekonomian Amerika Serikat.
Nah, akibatnya, dampaknya gitu ya, pemerintah akan sibuk mengatasi krisis finansial karena harus pinjam uang lagi buat memulihkan perekonomian. Jadi ekonomi lagi turun, ini harus pinjam dulu 100 gitu, harus ngutang lagi gitu ya. Gitu. Kemudian dampak yang kelima ada mendorong terjadinya resesi. Jadi apabila Kongres tidak dapat mengambil kesepakatan terkait pagu hutang, maka dampak debt ceiling bagi pemerintah Amerika Serikat setempat adalah terjadinya penurunan perekonomian yang tajam gitu ya. Jadi hal ini tuh menimbulkan risiko terjadinya resesi di tahun 2023 tahun ini gitu ya. Dan banyak masyarakat yang menuntut penarikan investasi gitu ya di pasar, itu mereka tuntut buat ditarik lagi gitu. Dan tadi kita udah bahas tentang dampak-dampak dari debt ceiling Amerika Serikat ini. Terus bagaimana gitu dampak dari gagal bayar utang ya, kan di debt ceiling itu batas utangnya ya. Ini selanjutnya ada gagal bayar utangnya, jadi utangnya tersebut belum terbayarkan. Apa aja sih dampaknya gitu? Ada beberapa ya. Yang pertama itu ada peringkat utang Amerika Serikat turun. Loh, kok peringkatnya turun? Bagus dong turun. Enggak, justru kalau gagal bayar utang gitu ya, peringkat pemerintah ini secara umum akan mempengaruhi tingkat utang, dan semakin rendah peringkat utangnya itu maka semakin mahal juga ya biaya dananya gitu. Tapi kalau terjadi pada Amerika Serikat maka ya dampaknya semakin meluas gitu ya, karena tanpa pembiayaan ekstra gitu ya, pemerintah Amerika Serikat bakal kesulitan dalam membiayai anggaran-anggaran yang ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonominya. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat ini jadi taruhannya, ya itu bahaya gitu ya, nggak bahaya kan bahaya gitu. Bahkan firma analisis kredit Moody's Analytics itu aja memprediksi bahwa pendapatan domestik bruto atau PDB Amerika Serikat ini akan bisa tergerus hingga 4% gitu ya jika pemerintahnya gagal bayar utang. Itu dampak gagal bayar utang yang pertama bagi Amerika Serikat. Yang kedua itu ada arus modal keluar dari Amerika Serikat. Nah, penurunan peringkat utang pemerintah Amerika Serikat ini gitu ya akan menurunkan kepercayaan investor gitu ya. Pada akhirnya hal itu menyebabkan arus modal keluar dari pasar modal Amerika Serikat ini membuat gejolak di pasar finansial gitu. Bahkan arus modal yang kencang itu pun bisa menurunkan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap mata uang yang lain gitu ya. Jadi nilai tukarnya aja terpengaruh gitu ya. Arus modal keluarnya itu bisa terpengaruh. Dan ini tuh sempat terjadi juga di tahun 2011 lalu ya, di mana mantan presiden Amerika Serikat dulu Barack Obama itu sama Dewan Legislatif Amerika Serikat hampir nggak bisa nyampe ke atas sepakat gitu buat mengerek US debt ceiling ini. Akibatnya nilai saham-saham yang berguguran dan pasar modal ini mengalami volatilitas yang kencang gitu ya. Jadi nggak stabil gitu. Nah, sebenarnya hal inilah yang sangat ditakutkan sama investor-investor gitu ya, dari permasalahan ambang batas utang ya. Pasalnya kalau pemerintah Amerika Serikat ini sampai terpapar default gitu ya, maka nilai portofolio mereka di pasar modal pun ikut terguncang gitu ya. Nggak stabil lagi, wah terguncang. Kemudian dampak gagal bayar utang yang ketiga ini ada instabilitas politik ya. Seperti yang tadi kan terguncang ya, nilai portofolio Amerika Serikat ini di pasar modal kan terguncang ya, otomatis ngaruh juga ke sektor yang lain ya, politik salah satunya gitu. Jadi nggak stabil. Kongres ini kerap menggunakan US debt ceiling ini sebagai salah satu instrumen politik gitu ya. Jadi dipakai buat nego lah, buat tawar-menawar sama pemerintah itu, ini dipakai gitu. Si debt ceiling ini tuh. Jadi tiap kali proses ini berjalan alot gitu ya, keras, susah gitu, pemerintah Amerika Serikat ini yang kehabisan dana untuk menjalankan pemerintahannya mengalami government shutdown gitu ya, alias kelumpuhan pemerintahan. Hanya saja shutdown tersebut akan membuat jutaan pekerja federal Amerika Serikat luntang-lantung gitu ya, nggak punya pekerjaan dan penghasilan selama beberapa waktu ke depan. Dan hal ini ya tentu saja akan berimbas negatif ke pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Salah satu shutdown terlama di tahun 2013 itu yakni ketika pemerintah Amerika Serikat lumpuh selama 16 hari lantaran Kongres meminta pembiayaan program Obamacare ini dibatalkan gitu ya, sebagai syarat dari diluluskannya kenaikan pagu anggaran. Nah, kan tadi kita udah denger nih dampak dari debt ceiling ini apa gitu, terus dampak kalau gagal bayar utangnya gimana gitu ya. Nah, menjadi pertanyaan sekarang, apakah Amerika Serikat ini selalu berhasil gitu ya mengatasi masalah US debt ceiling ini? Jawabannya iya gitu. Kenapa? Karena Kongres Amerika Serikat ini umumnya selalu menuruti kemauan pemerintah buat naikin si pagu utangnya gitu ya.
lantaran menyadari dampak ekonomi negatif dari kondisi default ya. Seperti yang tadi kan bisa lihat dampak negatifnya kemana-mana gitu, ke ekonomi, ntar jadi nggak stabil, jadi menurun lah. Jadi minjem lagi gitu, pinjam dulu 100 buat memperbaiki ekonomi itu sendiri gitu ya. Jadi dampaknya lebih besar lah gitu. Makanya kenaikan US debt ceiling ini akan meningkatkan rasio utang pemerintah Amerika Serikat gitu. Dan bahkan para ekonom aja memprediksi gitu ya, bahwa rasio utang Amerika Serikat ini akan mencapai 181% dari pendapatan domestik bruto atau PDB di tahun 2053. Alias itu tuh melesat dari 107% di tahun sekarang, tahun 2023. Nah, di Indonesia sendiri aja, ini kan pengaturan utang pemerintah itu didasarkan pada peraturan undang-undangan tertentu gitu ya. Kayak seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jadi pemerintah ini memiliki kewenangan gitu ya untuk mengajukan RUU APBN, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Gitu. Kepada siapa? Kepada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang mencakup besaran dan penggunaan utang gitu ya. Kemudian dari DPR ini melakukan pengawasan gitu ya, dan juga pembahasan mengenai penggunaan utang ini buat apa gitu ya, sebelum disetujuin gitu. Jadi dalam prakteknya pemerintah Indonesia ini mengelola utang melalui Kementerian Keuangan ya. Namanya juga ada Menteri Keuangan, ini pasti dikelola. Dan juga ada lembaga lainnya juga, Lembaga Manajemen Utang atau LMU ya, baru dengar ya, sama saya juga baru dengar. Jadi utang pemerintah ini digunakan buat mendukung proyek-proyek kayak pembangunan, defisit anggaran gitu ya, dan juga memenuhi kebutuhan keuangan lainnya. Dan berikut ada beberapa poin penting ya terkait utang pemerintah di Indonesia gitu. Poin yang pertama ada persetujuan DPR. Nah, jadi sebelum pemerintah ini bisa ngeluarin utang gitu ya, DPR ini harus setuju dulu gitu. Menyetujui apa yang tadi? RUU APBN, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara gitu ya. Bukan kita aja yang belanja gitu ya, negara pun perlu belanja gitu. Makanya ada hutang, ada pay letter gitu. Jadi ini tuh ngecakup besaran dan juga penggunaan utang tersebut ya. Jadi melibatkan proses pembahasan dan pengawasan oleh DPR yang tadi udah kita bahas. Kemudian yang kedua ada manajemen utangnya. Jadi kan tadi Indonesia ini pemerintahnya punya lembaga manajemen utang gitu ya. Ada manajemennya gitu. Jadi itu bertanggung jawab buat apa? Buat pengelolaan utang negara. Jadi lembaga manajemen utang ini itu fungsinya itu untuk merencanakan, mengelola dan juga mengawasi pelaksanaan utang pemerintah gitu ya. Dan tujuan selanjutnya yang ketiga itu ada tujuannya ya. Buat apa hitung utang itu? Ya, jadi utang pemerintah ini digunakan buat mendukung proyek-proyek pembangunan yang tadi udah dibahas juga, membiayai defisit anggaran dan juga memenuhi kebutuhan keuangan lainnya. Yang keempat itu ada transparansi dan akuntabilitas ya. Ini poin penting juga ya. Kenapa? Karena proses pengelolaan utang pemerintah ini tuh harus transparan dan juga accountable. Jadi dengan laporan yang disediakan kepada publik dan juga DPR gitu. Jadi biar kelihatan nih buat apa aja gitu uangnya, utangnya itu dipakai buat apa gitu. Setelah tadi udah ada 4 poin ini, ada poin terakhir yang kelima yaitu evaluasi reguler. Jadi percuma ya kalau semua udah dijalanin ini itu segala macam diawasi, dikelola ya gitu, tapi nggak ada evaluasinya buat apa gitu. Makanya ada poin yang kelima, evaluasi reguler. Utang pemerintah ini dievaluasi secara berkala gitu ya buat mastiin gitu keberlanjutan dan kebijakan yang tepat. Nah, jadinya pengelolaan utang ini tuh masalah yang penting ya di Indonesia juga, bukan cuma di Amerika aja, karena kita juga sama-sama punya tanggung jawab untuk mengelola utang negara ini gitu. Jadi beberapa dampak yang timbul dari peningkatan utang pemerintah atau masalah pengelolaan utang yang nggak baik di Indonesia itu termasuk ada beberapa poin lagi nih. Yang pertama ada peningkatan beban bunga. Jadi kalau utang pemerintah yang terus meningkat, beban bunga yang harus dibayarkan oleh pemerintah pun ikut meningkat ya. Contoh singkatnya gini aja deh, kita kesehari-hari misalnya kita pakai pay letter gitu ya, kita pakai terus kalau pakai dikit, oh ya bunganya cuma sekian perak gitu ya, receh lah. Tapi kalau kita sering pakai terus, loh kok jadi kayak lebih mahal dari harga aslinya, ya itu bunganya di situ. Sama pemerintah pun seperti itu. Jadi kalau utangnya semakin meningkat ya beban bunganya pun semakin meningkat gitu ya. Dan ini tuh berdampak banget ya, jadi bisa ngurangin anggaran yang tersedia buat program-program yang lain gitu, kayak seperti sosial dan juga pembangunan negara gitu. Kemudian yang kedua ada pengurangan kepercayaan investor. Nah, kalau pengelolaan utangnya nggak baik, ya otomatis investor pun jadi nggak percaya gitu ya. Ini pemerintah Indonesia ini mampu nggak sih gitu ya kan, buat mengelola utang dengan baik, ini mampu nggak gitu. Jadi mengakibatkan peningkatan biaya pinjaman atau penurunan minat untuk membeli obligasi dari pemerintah Indonesia. Kemudian yang ketiga
ya, dampak yang timbul dari peningkatan utang dan pengelolaan utang yang tidak baik itu. Yang ketiga ada pengaruh nilai tukar dan juga inflasi. Nah, peningkatan utang pemerintah yang signifikan atau masalah pengelolaan utang yang buruk dapat berdampak pada nilai tukar mata uang nasional dan juga inflasi, tergantung pada bagaimana pasar menilai situasi tersebut. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, ada keterbatasan dana untuk pembangunan. Ya, yang seperti yang tadi ya, beban bunganya meningkat buat anggaran yang harus buat sosial kemana-mana gitu ya, anggarannya jadi sulit, apalagi buat pembangunan gitu ya. Jadi kalau sebagian besar anggaran pemerintah digunakan buat bayar utang, bayar bunga lah yang tadi, yang beban bunganya gede gitu ya, berat. Ini tuh dapat membatasi sumber daya yang tersedia buat pembangunan infrastruktur dan juga program-program sosial yang diperlukan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada potensi krisis keuangan. Ya otomatis tahu ya kalau utangnya nggak bisa dikelola dengan baik gitu ya, malah jadi bumerang gitu, baik lagi ke diri sendiri, baik lagi ke negara kita gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kalau masalah pengelolaan utang tidak diatasi dengan baik, potensi krisis keuangan itu dapat merusak stabilitas ekonomi, seperti yang tadi udah dibahas juga di Amerika Serikat, tempat sempat terjadi ya, seperti itu. Nah, jadi penting buat diingat ya, kalau pemerintah Indonesia ini sama gitu, sama seperti pemerintah negara lain. Lah, sama apanya, orang kita belum maju. Bukan dari segi itunya, tapi dari segi tanggung jawab dan juga memastikan gitu ya, buat pengelolaan utang yang bijak dan berkelanjutan. Ini melibatkan pengawasan dan juga kontrol yang ketat terhadap jumlah hutang yang dikeluarkan dan penggunaan dana tersebut untuk tujuan yang produktif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Jadi perlu dicatat juga ya teman-teman, kondisi dan kebijakan keuangan pemerintah ini tuh dapat berubah dari waktu ke waktu. Loh, kenapa berubah-ubah? Karena kebutuhan ekonomi kita pun berubah-ubah ya. Kebijakan pemerintah pun mengikuti masyarakat itu sendiri gitu. Jadi gitu teman-teman ya, pembahasan mengenai debt ceiling. Bagi teman-teman yang punya pendapat, sanggahan atau kritik, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Nah, jangan lupa juga like, share, dan juga subscribe ya. Oke, terima kasih. Aku Audi. Bye-bye.